Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray, dan hari ini sesuai judul gue akan kembali mereview sebuah TWS gaming dari brand baru ya. Ini adalah brand yang mungkin kalian baru pertama kali denger brandnya, karena gue sendiri juga baru pertama kali denger dari brand ini, yaitu Wavefun, tipenya G100. TWS ini memang ditujukan bener-bener lebih ke arah gaming daripada kalian pecinta musik, tapi bukan berarti kalian yang hobi musik kalian nggak bisa atau nggak sesuai menggunakan TWS ini, karena TWS ini tuh menurut gue masih oke banget, terutama bagi kalian bass head. Tapi sebelum gue membahas lebih determination quality-nya, kita bahas dulu yuk apa sih kelebihan dan kekurangan dari Wavefun G100 ini. Untuk harganya, Wavefun G100 ini dijual di range harga 350 ribuan. Sayangnya ini tuh belum dijual resmi di Indonesia, jadi kalian tetap harus order dari luar kayak AliExpress dan lain sebagainya. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi di bawah kalau kalian berminat. Langsung aja kita bahas. Ini dia Wavefun G100. Oke, seperti biasa, awal-awal gue akan bahas dari build quality-nya dulu. Kalau pertama kali gue pegang Wavefun G100 ini, gue merasa dari sisi build quality-nya biasa aja. Semua materialnya berbahan plastik dan memang nggak terasa seperti TWS-TWS premium, tapi buat harganya, ya ini bukanlah yang terbaik kalau dari sisi build quality-nya. Untuk dari sisi desainnya, mungkin bagi kalian yang melihat ini langsung kalian tahu atau kalian langsung bisa menebak kalau ini adalah sebuah TWS gaming. Bawahnya ada charging port yang udah menggunakan USB Type-C, dan di depannya ini kayak ada lambang Wavefun-nya ini, dan kalau kalian angkat casingnya dia akan ada LED warna biru ya. Jadi ini bener-bener gaming banget. Dan gak sampai di situ aja, di earbudnya sendiri juga ada LED warna biru. Dan untuk fittingnya sendiri udah pasti ini jenisnya in-ear, dan kalau kalian angkat earbudnya ini juga berasa enteng banget. Dan udah pasti udah menggunakan touch sensor, dan touch sensornya ini juga fungsinya macam-macam, bisa naik turunin volume, bisa Google atau voice assistance, dan dia ada gaming mode-nya pastinya, tinggal kalian klik 3 kali buat gaming mode dan lain sebagainya. Terus untuk fittingnya, gue suka banget dari Wavefun G100 ini, karena nggak tahu kenapa fittingnya tuh pas banget di telinga gue. Jadi ketika gue pakai lama sekitar 3 jam, gue nggak merasakan ada hal yang mengganggu sama sekali. Jadi kalau dari sisi fittingnya, gue suka. Terus untuk drivernya sendiri, dia menggunakan dynamic driver berukuran 10 mm. Dan untuk prosesornya, dia dilengkapi dengan ATS 3015. Gue sendiri nggak terlalu tahu mengenai prosesor tersebut, tapi yang jelas dia tuh memang belum support Qualcomm aptX, jadi baru SBC atau AAC, yang menurut gue ya masih cukup wajar mengingat range harga yang masih di bawah 400 ribu ini. Dan untuk Bluetooth versionnya sendiri dia udah menggunakan Bluetooth versi 5, dan untuk latensinya sesuai TWS gaming pada umumnya ya. Ketika gue setel di music mode, dia masih capable banget kalau kalian buat pakai kayak main game-game casual, Mobile Legend dan lain sebagainya, atau kalian buat nonton YouTube atau dengerin podcast, nonton Netflix dan lain sebagainya. Ini masih cukup baik, tapi memang delaynya tuh sedikit terasa. Tapi ketika kalian rubah ke gaming mode, gue nggak merasakan delay tersebut tuh ada, dan gue ngerasa sih performance-nya tuh udah oke banget buat sebuah TWS gaming ya. Jadi ini udah bersaing dengan let's say kayak QCC 3040 yang banyak digunakan di zaman sekarang. Ini untuk latensinya masih bisa bersaing lah dengan chipset tersebut. Oke, dan ini adalah kualitas dari built-in internal microphone Wavefun G100. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri mengenai kualitas suaranya. Tes 1, 2, 3, dan ya kurang lebih seperti inilah kualitas suara yang dihasilkan dari internal microphone Wavefun G100 ini. Dan selanjutnya untuk IP ratingnya, dia udah dilengkapi dengan IPX5, jadi TWS ini akan tahan terkena cipratan air, atau kalau kalian pakai buat olahraga, dia juga nggak masalah terkena keringat dan lain sebagainya, selama kalian nggak nyemplungin TWS ini ke dalam air ya. Terus selanjutnya dari sisi baterai, dia juga udah cukup capable, karena kapasitas baterainya untuk earbudnya sendiri 4 mAh, dan untuk case-nya 400 mAh. Gue sendiri nggak terlalu peduli dengan spek tersebut,
Tapi yang jelas ketika gue pakai buat main game dengan teman-teman gue, jadi dengan kondisi mikrofonnya on, dia bisa bertahan sekitar 2,5 sampai 3 jam. Dan ketika gue pakai buat denger musik, dia bisa bertahan 4 sampai 5 jam tergantung volume yang kalian mainkan. Dan buat sebuah TWS harga 350.000, gue rasa angka tersebut tuh udah cukup baik. Untuk case sendiri gue nggak pernah bener-bener ngukur dari 100 sampai habis, tapi dalam seminggu pemakaian gue dia masih belum habis-habis baterai. Jadi gue ngerasa dari sisi baterai ini udah cukup capable buat memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari. Jadi dalam pemakaian sehari-hari gue nggak terlalu merasakan hal yang mengganggu dari sisi fitur yang ditawarkan karena semuanya berjalan cukup lancar dan nggak ada masalah sama sekali. Jadi langsung aja gimana kalau kita bahas mengenai sound quality yang ada di Wavefan G100 ini. Seperti biasa mengenai sound quality merupakan opini dan pendapat dari gua pribadi. Karena setiap orang punya selera dan pendapat yang berbeda-beda. Kalau kalian baca di thumbnailnya dengan judul yang pencinta baset dan lain sebagainya, itu adalah hal yang bener-bener gua rasakan pertama kali ketika gua dengerin TWS ini. Cukup wajar memang kalau sebuah TWS gaming tuh biasanya lebih menonjolkan area bassnya dibandingkan frekuensi lainnya. Tapi bass yang gue maksud di sini ini bener-bener yang berasa menggelegar banget. Dia lebih bermain di sub bassnya, di lower frekuensinya. Jadi kalau misalkan kalian main PUBG atau COD Mobile, kalian tuh bener-bener bisa merasakan getaran-getaran dari sebuah bom dan lain sebagainya. Dan kalau gue bisa ngasih angka 1-10, kuantitas bass di sini tuh udah 9,5. Jadi gue yakin banget siapapun kalian yang suka bass head, kalian akan merasa puas dengerin bass dari TWS ini. Karena ini adalah mungkin TWS terbesar dari sisi kuantitas bass yang pernah gue coba sampai ketika review ini dibuat. Itu hal negatif apa positif tergantung ya. Jadi bagi kalian yang memang pecinta bass, kalian akan merasa puas. Tapi mungkin bagi kalian yang nggak suka bass tersebut akan bisa mengganggu pendengaran kalian. Untuk high frekuensinya, gue ngerasa di sini tuh cukup baik. Dia punya high frekuensi yang smooth, detailnya masih enak, dan gue sih cukup puas mendengar dari sisi treble atau high frekuensi. Wavefan G100 ini memang dia bukan mempunyai karakter yang lebih menonjolkan dari sisi detail dengan high frekuensi yang extend dan lain sebagainya. Ini tipikal high frekuensi yang memang berasa roll off dan nyaman buat didengerin dalam jangka panjang. Untuk vokalnya juga gue suka ya, karena dia bermain di sisi area bass, vokalnya nggak tahu kenapa berasa cukup tebal dan cukup natural buat sebuah TWS range harga 350.000. Jadi kalau gue simpulkan, TWS ini tuh bener-bener mempunyai karakter yang super fun. Jadi kalau kalian suka banget dengan rumbling bass yang lumayan, kalian pakai buat nonton film, misalkan kalian pakai buat musik-musik EDM atau R&B, ini wajib banget kalian masukin ke list kalian karena buat harga 350.000 mungkin ini adalah salah satu TWS yang cukup baik ya. Tapi jangan beli TWS ini kalau memang kalian mencari sebuah clarity yang bagus, sound yang balance dari mid treble atau bassnya, karena ini TWS yang jauh banget dari sisi balance tersebut. Jadi balik lagi sesuai kebutuhan. Gue rekomen apa enggak? Yes, gue akan rekomen TWS ini terutama bagi kalian pecinta bass atau kalian yang memang mencari sebuah TWS untuk bermain game. Ini adalah salah satu TWS yang akan gue rekomendasikan ke kalian. Itu aja yang bisa gue sharing dari Wavefan G100 ini. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.